Terkadang membuahkan anggur memang bisa mengalami kegagalan ya teman-teman. Bahkan bagi penghobi anggur yang sudah berpengalaman sekalipun, apalagi bagi teman-teman yang baru belajar tanam anggur. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan anggur gagal berbuah ya teman-teman, seperti faktor cuaca, faktor pemupukan yang kurang tepat, kemudian usia tanaman anggur, dan yang terakhir cara pemangkasan pembuahan yang kurang tepat. Tapi kegagalan dalam membuahkan anggur bisa kita minimalisir ya teman-teman, dengan cara kita mengetes kesiapan tanaman anggur sudah siap dibuahkan atau belum. Nah, di video kali ini saya akan melakukan pengetesan pada pohon anggur untuk mengetahui pohon anggur sudah masuk fase generatif atau belum. Hal ini biasanya saya lakukan untuk mengetahui kesiapan pohon anggur agar saat pemangkasan pembuahan tidak zonk. Gimana cara mengetes pohon anggurnya? Simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini pohon anggur yang akan kita uji atau kita tes apakah sudah bisa dibuahkan atau belum. Ini anggur varian Tamaki ya teman-teman, terlihat batang-batang tersiernya sudah terlihat besar. Pohon anggurnya pun juga subur. Sebenarnya 1 mingguan yang lalu ada beberapa tunas air yang di tersier sudah sebagian keluar bunga PHP seperti ini, walau belum diaplikasikan atau belum masuk sama sekali pupuk generatif. 1 minggu kemudian saya pupuk generatif, baru 1 kali ya teman-teman masuk pupuk generatif, dan akan saya coba pangkas tersier paling ujung agar pecah mata batnya. Akan kita pangkas semua tersiernya paling ujung, tapi semua tunas air tidak dipangkas. Tujuannya agar yang pecah nanti hanya mata bat yang paling ujung, dan mata bat yang di bawahnya semuanya aman, tidak pecah karena tunas airnya tidak ikut dipangkas. Nah, langsung akan kita pangkas dari tersier yang sebelah sini. Ini semua tersiernya sudah dilakukan pembatasan di panjang 120 cm atau kalau dihitung daun di 20 daun ya teman-teman. Proses penghentian pucuk tersier ini sering juga disebut proses SL break. Nah, ini tampak seperti ini di setiap ujung tersiernya. Ini dipangkas mundur 1 ruas seperti ini. Daun yang paling ujung tak perlu dibuang juga tidak apa-apa, tapi tunas air yang paling ujung dibuang. Hanya tunas air yang paling ujung ya teman-teman, yang lain tetap masih dipelihara tunas airnya agar batnya tidak pecah. Biasanya nanti akan mulai pecah bat sekitar 1 mingguan dan akan terlihat apakah bawa bunga atau tidak sekitar 10 hari. Akan kita pangkas juga ujung tersier-tersier yang lain. Nah, kita pangkas mundur 1 ruas. Tunas air yang paling ujung dibuang, yang lain tunas airnya dibiarkan, dan daun yang paling ujung dibiarkan juga tidak apa-apa, tidak perlu dipotong. Nah, ini tersier-tersier yang lain juga kita pangkas ya seperti tadi. Nah, ini saya selesaikan pemangkasan untuk tersier selanjutnya. Kemudian hasilnya akan kita lihat setelah 10 hari. Nah, ini 10 hari setelah pangkas.
Jadi ini sudah masuk pupuk generatif yang kedua ya teman-teman. Akan kita lihat apakah hasil pangkasnya keluar bunga atau tidak. Kita cek tersier sebelah sini dulu, terlihat bat-batnya aman ya teman-teman, tidak pecah karena tunas airnya belum dipangkas habis, masih disisakan satu daun. Kemudian yang sebelah sini kita lihat juga, kita cek batnya juga aman semua ya, tidak ada yang pecah. Akan kita lihat seperutnya membawa bunga atau tidak. Nah, tampak seperti ini, terlihat sudah membawa bunga. Ini sekaligus 2 klaster ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini masih 10 hari, memang karakteristik bunga Tamaki memang seperti ini, tidak sebesar bunga anggur Everest atau transfigurasi. Memang karakternya seperti ini. Ini kalau dipelihara jadi buah ini ya teman-teman, bukan bunga PHP. Tapi nanti bunganya akan kita buang, kita akan pupuk generatif yang ketiga kali. Persis pemupukan yang keempat akan kita pangkas pembuahan dengan metode pangkas pucuk. Ini akan dipotes saja, sisakan di 2 daun. Nah, seperti ini kita buang. Nanti bunga-bunga yang lain, yang di tersier lain juga akan kita buang, akan kita periksa satu persatu di tersier-tersier yang sudah kita pangkas. Nah, ini saya perlihatkan bunga anggur Everest ya teman-teman, memang tandanya juga lebih besar, kemudian malainya juga lebih panjang walaupun tidak diaplikasikan hormon GA3. Nah, ini kita periksa lagi di tersier yang lain, sudah tampak berbunga juga ini ya teman-teman. Bunganya juga terhitung besar, bukan bunga PHP. Ini aman semua, bat-batnya tidak pecah. Nah, ini bunganya seperti ini. Kita lihat yang sebelah sini juga sebagian berbunga ini. Dan sebagian masih seperti bunga PHP. Nanti akan dibuahkan setelah pemupukan ketiga, pemangkasannya persis di pemupukan keempat. Nah, ini juga sudah terlihat bawa bunga. Hampir semua sudah bawa bunga ya teman-teman, ini terlihat seperti ini. Nanti ini juga akan kita potes, kita buang. Untuk perkembangan selanjutnya saat pangkas pembuahan dengan metode potes pucuk dan hasil pangkas pembuahannya akan saya update di video berikutnya. Nah, baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini tentang pengetesan pohon anggur. Sudah siap dibuahkan atau sudah masuk fase generatif atau belum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jangan lupa share dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.